Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan kali ini masih dengan saya, Mas Elan. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat badannya, dilancarkan segala rezekinya, dimudahkan urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Terpaksa Kawin untuk Melunasi Hutang. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Pak Damar adalah sosok yang dikenal di kampungnya sebagai juragan bebek yang sangat sukses. Rumahnya yang sederhana terletak di pinggiran desa, dikelilingi oleh kandang-kandang bebek yang ramai, dengan suara kicauan dan juga kepakan sayap yang mengisi udara saat itu. Sebagai seorang peternak bebek yang sudah bertahun-tahun yang berpengalaman, Pak Damar bisa dibilang cukup makmur. Bebek-bebeknya selalu sehat dan ia juga memiliki pelanggan tetap yang mengandalkan hasil dari ternaknya untuk memenuhi kebutuhan pasar di kota dan juga para pembeli lamongan. Satu-satunya anaknya, Alia, tinggal bersamanya di rumah tersebut. Meskipun usianya sudah menginjak hampir 26 tahun, Alia belum menikah. Dia pun hidup bersama dengan ayahnya, merawat usaha bebek dan juga rumah mereka. Alia adalah gadis yang ceria, mandiri dan sangat menyayangi ayahnya. Setiap pagi ia membantu Pak Damar memberi makan bebek-bebek, merawat mereka dengan penuh perhatian, dan kadangkala menemani ayahnya ke pasar untuk menjual hasil peternakan. Pak Damar juga sangat bangga dengan Alia yang tumbuh menjadi wanita yang tangguh dan juga selalu ada untuknya. Meskipun ia tahu bahwa hidup mereka tidak selalu mudah, namun selama beberapa tahun terakhir, kehidupan mereka ini terasa cukup stabil. Pak Damar merasa yakin bahwa usahanya akan terus berkembang, dan Alia pun bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Nantinya akan menikah dan memiliki keluarga pada suatu saat nanti. Namun tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana takdir bisa berubah dalam sekejap. Pada pagi itu yang cerah, Pak Damar terbangun dengan perasaan yang tidak enak. Ia merasa ada yang berbeda, seolah ada sesuatu yang aneh dengan bebek-bebeknya. Saat ia keluar ke kandang, ia pun terkejut ketika melihat sebagian besar bebeknya sudah tergeletak mati. Bebek yang sebelumnya terlihat sehat dan aktif, kini terbaring lemas. Tubuh mereka tampak pucat dan bau busuk pun mulai tercium di udara. Pak Damar segera memeriksa satu persatu, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Dalam hitungan jam saja, bebek-bebek yang mati semakin banyak. Alia yang mendengar keributan dari dalam rumah, dia pun segera keluar dan langsung menuju ke kandang bersama ayahnya. Melihat pemandangan itu, Alia terdiam dengan wajahnya pucat, dan ia bisa merasakan betapa berat beban yang harus ditanggung oleh ayahnya. "Pak, apa yang terjadi?" tanya Alia dengan suara gemetar. Pak Damar hanya bisa menggelengkan kepala saat itu. "Aku juga tidak tahu, Lia. Tiba-tiba saja semuanya jatuh sakit." Mereka berdua pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat itu. Pak Damar mencoba mencari tahu lebih lanjut dengan menghubungi beberapa ahli ternak, tetapi jawabannya tetap sama. Tidak ada penjelasan yang pasti mengapa bebek-bebeknya bisa mati begitu mendadak. Ada juga yang mengatakan itu bisa karena wabah penyakit. Ada juga yang menyebutkan bahwa kemungkinan karena pakan yang terkontaminasi. Tapi apapun penyebabnya, satu hal yang pasti, kerugian yang dialami Pak Damar sangat besar. Dalam beberapa hari berikutnya, Pak Damar mulai menyadari betapa parahnya dampak dari kejadian ini.
Pesanan dari pelanggan-pelanggan yang sudah lama menantinya datang, dan mereka mulai menghubungi Pak Damar untuk menanyakan stok bebek yang sudah mereka pesan. Tetapi Pak Damar hanya bisa meminta maaf, menjelaskan bahwa semua bebeknya mati tanpa bisa memenuhi pesanan itu. Ternyata itu bukan hanya masalah kehilangan bebek, tetapi juga masalah keuangan yang lebih besar saat itu. Para pelanggan pun mulai kecewa dan menuntut pengembalian uang. Sementara Pak Damar, dia tidak punya cukup uang untuk memenuhi janji-janjinya. Pak Damar yang dulu memiliki usaha ternak yang makmur, kini terjerat dalam hutang. Ia pun mencoba menghubungi beberapa teman lama untuk meminta bantuan, namun tidak ada yang bisa membantunya. Bebek-bebek yang mati itu membuat seluruh usahanya hancur dalam waktu singkat. Hutang menumpuk dan ia merasa terjepit saat itu. Ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri dari situasi ini. Sementara Alia yang melihat kondisi ayahnya semakin terpuruk, ia pun merasa cemas. Ia berusaha untuk tetap tenang dan membantu ayahnya semampunya. Meskipun ia juga tahu bahwa beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Beberapa kali ia juga mencoba memberi semangat kepada ayahnya. Tetapi kenyataan tetap saja tidak bisa dipungkiri. Ayahnya kini sedang berada di ujung tanduk. Utang-utang yang menumpuk mengancam masa depan mereka saat itu. Hingga singkatnya pada suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, Pak Damar duduk termenung di teras rumah. Alia duduk di sampingnya, merasa cemas namun tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Alia, Bapak merasa sudah tidak ada lagi jalan keluar, Nak. Mungkin kita harus menjual rumah ini. Kalau tidak, kita akan terus dikejar-kejar hutang, Nak, kata Pak Damar dengan suara pelan. Alia terkejut mendengar kata-kata itu. Rumah yang sudah mereka tinggali selama bertahun-tahun, tempat yang penuh kenangan, harus mereka jual hanya untuk membayar hutang. Hatinya terasa berat. Namun ia tahu bahwa ayahnya sudah kehabisan cara. Tapi Pak, kita kan bisa mencari jalan lain. Tolonglah Pak, jangan jual rumah ini. Aku juga tidak ingin, Nak, kamu merasakan hidup yang sulit. Tapi kita sepertinya sudah tidak punya pilihan lain. Dalam keputusannya, Pak Damar mulai mencari pinjaman dari mana-mana. Namun itu tidak cukup. Semua usaha yang ia lakukan sepertinya sia-sia. Ia merasa bahwa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Pada saat itulah, sebuah tawaran datang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Itu Rendra, seorang pengusaha kaya yang baru saja pindah ke desa mereka, menghubungi Pak Damar. Rendra dikenal sebagai pria yang memiliki banyak usaha dan juga properti. Tetapi memang jarang berhubungan langsung dengan penduduk desa. Meskipun Pak Damar tahu siapa Rendra, ia tidak pernah berurusan dengannya. Singkatnya, Rendra datang ke rumah Pak Damar dengan tawaran yang sangat mengagetkan. Pak Damar, saya tahu Anda sedang dalam kesulitan, Pak. Saya bisa membantu Anda, tapi dengan satu syarat. Saya ingin menikahi anak Anda, Alia, dalam sebuah pernikahan kontrak. Pak Damar terkejut dan langsung menolaknya. Tidak, saya tidak akan membiarkan anak saya terlibat dalam urusan seperti itu. Namun, Rendra menjelaskan lebih lanjut. Ia menawarkan pernikahan kontrak yang akan berlangsung selama 1 tahun. Dalam perjanjian tersebut, Alia tidak akan merasa terikat secara emosional. Dan pernikahan ini hanya untuk tujuan sosial dan juga bisnis semata. Rendra juga menjelaskan bahwa ia membutuhkan istri untuk memenuhi tuntutan keluarga karena status sosialnya itu. Maka dengan bantuan dari pernikahan ini, Pak Damar dapat melunasi utangnya dan menjaga rumah mereka tetap aman. Alia yang mendengar percakapan itu, dia pun merasa bingung dan marah. Ia tidak bisa begitu saja menerima tawaran itu. Tetapi ia juga tahu bahwa keluarganya sedang terancam. Sementara itu Pak Damar yang terdesak oleh keadaan,
Dia pun mulai mempertimbangkan tawaran tersebut. Hidup Alia berubah drastis sejak ayahnya, Pak Damar, mengalami masalah keuangan yang semakin parah. Sebagai anak tunggal, Alia merasakan betul betapa beratnya beban yang harus dipikul oleh ayahnya. Segala yang mereka miliki, rumah, tanah dan juga peternakannya, yang menjadi pencarian utama mereka terancam hilang karena utang-utang yang menumpuk. Setiap malam Alia pun sering terjaga, memikirkan bagaimana cara mereka bisa keluar dari kesulitan ini. Hingga di siang hari ia berusaha tetap tegar di depan ayahnya. Tetapi hatinya tahu betul bahwa waktu mereka semakin menipis. Beberapa bulan yang lalu hidup mereka bisa dibilang cukup bahagia. Rumah yang sederhana itu dipenuhi tawa dan juga keceriaan. Pak Damar meskipun sederhana selalu berhasil membuat Alia merasa aman dan nyaman. Kini seiring dengan menurunnya usaha bebek, semuanya telah berubah. Alia juga merasa terjebak dalam dilema besar antara mencintai ayahnya dan berjuang untuk tetap menjaga apa yang mereka miliki, atau merelakan semuanya demi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Saat itulah Rendra datang, pengusaha kaya yang baru pindah ke desaku, menawarkan tawaran yang tak terduga saat itu. Dia saat itu menawarkan pernikahan kontrak. Ia berkata dengan tegas bahwa pernikahan ini tidak akan melibatkan perasaan, hanya sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan sosial, untuk membantu menghindari kerugian besar dalam bisnis keluarganya. Rendra juga mengatakan bahwa pernikahan ini bersifat sementara, hanya untuk setahun, cukup untuk menjaga status sosialnya dan memenuhi keinginan keluarganya. Alia yang mendengar penjelasan dari Rendra merasa seperti diserang dengan badai yang tiba-tiba datang. Apa yang dimaksud dengan pernikahan kontrak? Seperti apa ya rasanya hidup bersama seseorang yang tidak memiliki perasaan satu sama lain? Bagaimana jika ternyata pernikahan ini lebih rumit daripada yang ia bayangkan? Namun Rendra menjelaskan bahwa dengan pernikahan itu, hutang ayahnya bisa terlunasi dan rumah mereka pun bisa tetap aman. Tak hanya itu saja, ia juga berjanji akan memberikan kompensasi yang cukup besar untuk Alia dan juga ayahnya. Tawaran ini meskipun terdengar seperti solusi yang instan, terasa begitu asing dan menggelisahkan bagi Alia. Karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral baginya, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh cinta dan juga komitmen. Namun di satu sisi, ia juga merasakan ketidakpastian yang besar. Apa yang harus dia lakukan? Menolak tawaran itu berarti melihat keluarganya akan hancur. Sementara menerima tawaran itu akan membuatnya berkompromi dengan prinsip-prinsipnya yang sudah lama ia pegang. Alia merasa sangat bingung dan dia pun tak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi ia tahu bahwa untuk bertahan, ia harus berpikir dengan baik. Di sisi lain, ia juga merasa tertekan oleh apa yang ditawarkan. Tapi Pak, pernikahan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan begitu saja, Pak. Ucap Alia berbicara dengan suara terbata saat ia berbincang dengan Pak Damar setelah pertemuannya dengan Rendra. Pak Damar memandangnya dengan tatapan yang penuh harap. Iya, Bapak tahu ini berat, tapi kita tidak punya pilihan lain, Nak. Rumah ini, tanah ini, semua yang kita miliki, semuanya ada di ujung tanduk. Tawaran Rendra adalah kesempatan terakhir bagi kita. Alia menundukkan kepalanya. Hatinya berperang antara kesedihan dan juga keraguan. Ia tahu betul bahwa ia harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya. Dan keputusan itu tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga ayahnya. Ia merasakan rasa malu dan kecewa menyelip di hatinya. Pernikahan adalah sesuatu yang ia harapkan akan datang dengan cinta, bukan sekedar untuk memenuhi sebuah kewajiban sosial. Aku tidak tahu, Pak. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan penting. Aku tak bisa hanya menganggapnya sebagai sebuah kontrak. Bagaimana jika nanti aku menyesal?
Bagaimana jika aku merasa terjebak? Jawab Alia, suaranya hampir tak terdengar. Pak Damar menghela nafas panjang. Bapak paham, Lia. Bapak tahu ini sangat berat untukmu. Tapi kita juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Kita tidak bisa terus begini. Kita harus bertindak untuk masa depan kita dan juga masa depan kamu. Kamu juga sudah cukup dewasa untuk memikirkan keputusan ini dengan matang, Nak. Alia tahu bahwa ayahnya benar. Usia 26 tahun, meskipun belum terlalu tua, memang sudah cukup untuk membuat banyak orang di kampung bertanya-tanya, mengapa Akia belum menikah? Sudah banyak pembicaraan di belakangnya, mulai dari tetangga, teman-teman hingga sanak saudara yang mulai khawatir. Mereka semua bertanya-tanya kapan Alia akan menemukan pasangan hidup. Apakah ia terlalu pilih-pilih, atau memang belum bertemu dengan orang yang tepat? Setiap kali pertanyaan itu muncul, Alia selalu merasa kesal dan juga tertekan. Menikah bukanlah sesuatu yang ingin ia lakukan hanya karena usia yang sudah menginjak angka 26. Alia ingin menikah karena cinta, karena ia menemukan seseorang bisa diajak berbagi hidup. Namun sekarang, semuanya terasa berbeda. Pernikahan kontrak ini membuatnya merasa seperti terperangkap dalam kebingungan antara apa yang seharusnya ia rasakan dan apa yang harus ia lakukan untuk bertahan. Hari demi hari Alia merenung. Ia mengingat kembali semua hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Ibunya yang telah tiada sejak ia kecil, dan ayahnya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya. Kini di saat-saat sulit seperti ini, ia merasa seperti tidak ada jalan keluar. Dalam hatinya Alia tahu bahwa menerima tawaran Rendra mungkin adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya. Namun ia juga tidak bisa menutupi rasa tidak nyaman dan juga keraguan yang ada di hatinya. Tapi satu hal yang pasti, ia membutuhkan waktu untuk memikirkan keputusan ini. Ia tidak bisa begitu saja membuat keputusan tanpa memahami segala konsekuensinya. Baiklah Pak, tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Ini bukan keputusan yang bisa aku buat dalam semalam, Pak. Bapak mengerti, Lia. Bapak tahu ini bukan hal yang mudah. Tapi tolong kamu pertimbangkan semuanya ya, Nak. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Alia berjalan ke kamarnya. Perasaan hatinya begitu berat. Ia duduk di tepi tempat tidur memandangi foto-foto lama bersama dengan ayahnya. Ia ingin sekali kehidupan mereka kembali seperti dulu. Hidup sederhana dengan bebek-bebek yang sehat dan tidak ada utang yang membebani. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Hingga saat itu pikirannya pun kembali kepada Rendra. Pria itu meskipun tampak dingin dan juga terkesan, tidak peduli dengan perasaan orang lain. Tampaknya memang tulus dalam tawarannya. Dia juga berkata bahwa pernikahan ini hanya untuk memenuhi tuntutan sosial, untuk menyelamatkan bisnis keluarganya. Alia juga berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin perasaan cinta akan datang nanti, setelah semuanya telah selesai. Mungkin pernikahan ini bukan tentang perasaan, tetapi tentang bertahan hidup. Namun hatinya tetap terasa ragu. Pernikahan adalah perjalanan hidup yang panjang. Ia tidak ingin menghabiskan waktunya dengan seorang yang hanya ada untuk memenuhi kewajiban sosial. Tetapi di sisi lain, apakah ia nanti rela kehilangan segalanya hanya karena prinsip-prinsip yang tidak bisa ia kompromikan? Alia pun menarik nafas panjang, mencoba untuk menenangkan dirinya setelah berpikir dengan cermat. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa dibuat dengan tergesa-gesa. Ia harus berpikir dengan hati-hati dan merenungkan semua kemungkinan. Namun ia juga sadar bahwa waktunya semakin sedikit. Orang-orang di sekitarnya semakin memperhatikan hidupnya. Dan di sisi lain, keluarganya juga semakin terhimpit oleh masalah keuangan yang tak kunjung selesai. Akhirnya, Alia memutuskan untuk memberikan jawabannya dalam beberapa hari ke depan.
Ia juga membutuhkan waktu untuk melihat lebih dalam tentang siapa Rendra dan apa yang sebenarnya ia inginkan. Satu hal yang pasti, keputusan ini pasti akan mengubah hidupnya. Dan Alia juga ingin bahwa ia membuat pilihan dengan benar. Setelah beberapa minggu penuh kebingungan dan juga pergolakan batin, akhirnya Alia membuat keputusan. Dia menyadari bahwa hidup tidak selalu memberikan pilihan yang sempurna. Dan kadang-kadang kita harus memilih jalan yang paling mungkin untuk bertahan hidup. Pada suatu malam sunyi, setelah berhari-hari berpikir matang-matang, Alia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. "Pak, aku sudah memikirkannya, Pak. Aku siap," ucap Alia dengan suara yang pelan namun tegas. Tatapannya mantap meski di dalam hatinya masih terasa gelisah. Pak Damar memandang anaknya dengan rasa haru dan juga sedikit terkejut. Ia tahu pasti keputusan ini tidak datang dengan mudah. "Lia, Bapak tidak tahu harus berkata apa, Nak. Terima kasih ya, kamu sudah memikirkan keluarga kita. Bapak bangga dengan kamu, Nak. Kamu sudah mau berjuang dan juga berkorban." Alia mengangguk pelan, merasa beban di pundaknya sedikit lebih ringan setelah membuat keputusan. Meskipun hatinya tidak sepenuhnya menerima, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil demi masa depan mereka. "Aku hanya ingin agar kita bisa melewati semua ini, Pak. Aku juga berharap aku bisa melakukan yang terbaik. Doakan ya, Pak." Singkatnya, hari pernikahan pun telah tiba. Dan itu dilaksanakan dengan sangat sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada gaun pengantin megah, hanya akad nikah di sebuah masjid kecil yang dihadiri oleh beberapa orang terdekat dan juga saksi yang dibawa oleh Rendra. Alia merasa seperti berada dalam mimpi yang aneh. Sebuah pernikahan tanpa perasaan yang dalam, hanya sebuah formalitas yang dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Semua terasa begitu cepat, dan dalam sekejap saja, ia sudah sah menjadi istri Rendra. Setelah acara tersebut, Rendra dan Alia pun kembali ke rumah yang sudah persiapkan untuk mereka berdua. Rumah itu cukup besar, meskipun kosong dan juga terasa dingin. Alia tidak tahu apa yang harus ia harapkan dari rumah tangga ini. Tidak ada perasaan hangat, tidak ada kebahagiaan yang datang seperti yang ia bayangkan sebelumnya, yaitu tentang pernikahan. Segalanya terasa seperti sebuah perjanjian yang harus dijalani. Tidak ada percakapan yang mengalir dengan alami, hanya formalitas yang diikuti oleh keduanya. Malam pertama setelah pernikahan itu, Alia duduk di tepi tempat tidur, memandang Rendra yang duduk di kursi dekat jendela. Ia merasa canggung. Di luar suara angin malam terdengar begitu sepi, seakan-akan mencerminkan kehampaan di dalam hatinya. Mereka duduk dalam diam, saling terpisah oleh beberapa meter, tanpa kata-kata yang terucap. Rendra, apa yang kita lakukan sekarang?" Akhirnya Alia membuka percakapan dengan suara yang sedikit gemetar. Rendra menoleh ke arahnya. Mata pria itu tetap tajam dan juga datar. "Kita mulai menjalani apa yang sudah kita sepakati. Tidak ada yang perlu diubah. Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan?" Alia mengangguk perlahan meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Ia tahu bahwa Rendra adalah seorang pria yang sangat dingin, hampir tidak menunjukkan emosi apapun. Sebelumnya saat mereka berbicara tentang pernikahan kontrak ini, Rendra menjelaskan bahwa ini adalah sebuah hubungan yang sepenuhnya bersifat formal. Tidak ada romantisme, tidak ada kewajiban untuk saling mencintai. Mereka hanya perlu hidup bersama selama 1 tahun dan menjaga peran mereka dalam pernikahan ini sesuai dengan apa yang telah disepakati. Malam itu terasa sangat aneh bagi Alia. Ia merasa seperti berada dalam sebuah rumah yang bukan miliknya, bersama seorang yang bukan suaminya dalam arti yang sebenarnya. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan, hanya ada aturan yang harus dipatuhi. Alia merasa canggung dengan situasi itu, tetapi ia tidak bisa mengungkapkan perasaan itu begitu saja.
Ia merasa seperti ada dinding yang tak terlihat di antara mereka. Sebuah jarak yang tak bisa dijembatani dengan kata-kata. Hari-hari pertama dalam kehidupan pernikahan mereka tidak lebih baik. Setiap hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Rendra pergi bekerja ke kantor atau melakukan urusan bisnis. Sementara aku, Alia, menghabiskan waktu di rumah, merawat diri dan mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka saling bertemu di waktu-waktu tertentu, tetapi percakapan yang terjadi selalu terbatas pada hal-hal yang sangat formal. Tidak ada percakapan pribadi, tidak ada tanya kabar atau obrolan ringan yang biasanya terjadi dalam sebuah pernikahan. Kadang-kadang Alia merasa sangat kesepian meskipun berada di rumah yang besar ini. Rendra terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, dan ia juga jarang sekali menunjukkan perhatian yang lebih dari sekedar kebutuhan sehari-hari. Bahkan saat mereka duduk makan bersama, tidak ada perbincangan yang mengalir. Suasana makan malam pun terasa begitu hening, kecuali suara sendok yang bertemu dengan piring. Alia juga menyadari betapa berbedanya sifat Rendra dibandingkan dengan apa yang ia bayangkan sebelumnya. Pria ini sangat fokus pada pekerjaannya dan tampaknya tidak memiliki banyak waktu untuk berbicara tentang perasaan atau hal-hal pribadi. Ia sangat jarang tersenyum dan lebih sering tampak seperti orang yang tertutup. Alia merasa canggung ketika berada di dekatnya. Setiap kali ia mencoba membuka percakapan yang lebih dalam, Rendra akan segera merespon dengan jawaban yang singkat, membuatnya mereka merasa terasing. Singkatnya, pada suatu malam, ketika mereka duduk berdua di ruang tamu setelah makan malam, Alia mencoba membuka percakapan. "Rendra, apakah kamu tidak merasa aneh dengan semua ini? Aku merasa kita ini seperti dua orang asing yang dipaksa untuk hidup bersama." Rendra menatapnya dengan mata yang datar, seolah tidak terpengaruh oleh pernyataan itu. "Ini memang aneh, Lia. Tapi kan itu yang sudah kita setujui. Kita ini hanya menjalani apa yang kita sudah tetapkan, tidak lebih tidak kurang." Alia merasa seperti ada yang hilang dalam hidupnya. Dia merindukan percakapan yang lebih manusiawi, bukan hanya pertanyaan tentang makanan atau jadwal harian. Dia merindukan kehangatan, meskipun tahu bahwa ini tidak mungkin terjadi dalam pernikahan kontrak mereka. Meskipun Alia mencoba untuk menerima kenyataan ini, hatinya tetap merasa kosong. Tidak ada cinta, tidak ada perhatian, hanya kewajiban yang harus dijalani. Setiap hari ia berusaha untuk lebih menerima, tetapi rasa canggung itu selalu ada. Dia tahu bahwa mereka sepakat untuk hidup bersama hanya selama setahun, dan itu adalah janji yang harus mereka tepati. Namun entah bagaimana, ia merasa bahwa kehidupannya yang dulunya penuh harapan kini menjadi sebuah rutinitas yang sangat tak menyenangkan. Kehidupan rumah tangga mereka terasa begitu asing. Sebuah hubungan yang dibangun atas dasar perjanjian bukan cinta. Dan meskipun mereka sepakat untuk hidup bersama hanya selama 1 tahun, Alia merasa bahwa banyak hal yang belum ia ketahui tentang Rendra. Banyak hal yang masih harus dipelajari. Namun tidak ada ruang untuk itu, karena masing-masing terperangkap dalam dunia mereka sendiri, menjalani kehidupan yang telah mereka pilih, tanpa pernah benar-benar berbicara tentang perasaan mereka. Dalam hati Alia juga bertanya-tanya, apakah pernikahan ini akan berakhir dengan bahagia, atau hanya menjadi kenangan yang menyakitkan, yang harus dilupakan begitu semuanya selesai. Namun untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah menjalani hari demi hari, mencoba untuk bertahan dalam ikatan yang terjalin tanpa cinta. Singkatnya, beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Rendra kembali terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang semakin menuntut. Alia juga melihat suaminya itu kembali tenggelam dalam pekerjaan, hampir tidak pernah peduli dengan waktu. Setiap malam, Rendra bekerja hingga larut, menatap layar laptop dengan fokus yang tak tergoyahkan. Pekerjaan yang menumpuk seolah tidak ada habisnya, dan Alia pun mulai khawatir. "Apa kamu tidak merasa capek?"
ucap Alia mencoba membuka percakapan. Suara lembutnya menggema di ruang tamu yang sepi. Kamu harus istirahat. Jangan terlalu kerja keras, Rendra. Kesehatanmu juga lebih penting. Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat bahunya, tetap sibuk mengetik dan memeriksa berkas-berkas di mejanya. Aku sudah tahu, kamu tidak perlu diingatkan. Lagian, aku juga tahu apa yang harus kulakukan. Aku ini sedang mengejar target. Ya sudah. Alia menatapnya sejenak, merasa ada jarak yang begitu besar antara mereka. Meskipun ia peduli, Rendra tidak tampak memerlukan perhatiannya. Ia hanya bisa mengangguk, menerima kenyataan bahwa suaminya memang lebih fokus pada pekerjaan daripada apapun. Namun beberapa hari kemudian, keadaan yang ia khawatirkan pun benar-benar terjadi. Rendra yang selama ini selalu tampak kuat, tiba-tiba jatuh sakit. Suatu pagi ia terbangun dengan tubuh yang demam, wajahnya pucat dan juga matanya sembab. Alia yang awalnya melihatnya duduk di meja dengan gelisah, dia pun segera menyadari bahwa kondisi suaminya tidak baik. Rendra, kamu demam? Serunya dengan panik, mendekati suaminya yang terbaring lemas di tempat tidur. Rendra hanya menggerakkan tangan dengan malas, mencoba untuk menepis perhatian Alia. Tidak perlu repot-repot, Alia. Aku hanya kelelahan biasa. Aku baik-baik saja, jawabnya, seolah tak ingin mengakui betapa buruk kondisinya. Namun Alia tidak bisa tinggal diam. Ia tahu Rendra ini keras kepala, tapi kali ini ia pun tidak bisa membiarkannya meremehkan kesehatan dirinya. Alia pergi ke dapur untuk menyiapkan obat dan juga air hangat, lalu kembali ke kamar, duduk di samping tempat tidur suaminya. Aku akan merawatmu, Mas, ujar Alia dengan suara lembut. Meskipun ia juga merasa canggung melakukannya. Dalam pernikahan yang begitu formal dan kaku, merawat suaminya seperti ini terasa berbeda, seolah ada rasa ketegangan yang menahan langkahnya. Alia menyuapi Rendra dengan hati-hati, memberikan air hangat dan obat sesuai petunjuk yang ada. Ia mencoba untuk mengabaikan rasa canggung yang menggelayuti hatinya. Sungguh ini bukan peran yang ia bayangkan ketika ia memutuskan untuk menikah. Tidak ada cinta, tidak ada gairah, hanya kewajiban yang harus dijalani. Namun pada saat itu Alia menyadari bahwa meskipun mereka hanya terikat oleh perjanjian, ia mulai peduli pada Rendra dengan cara yang tidak ia duga sebelumnya. Rendra tidak banyak berbicara saat ia merawatnya. Ia hanya terbaring lemah, terkadang menutup mata, dan juga mengerang dan pelan. Beberapa kali Rendra memandang Alia dengan tatapan kosong, tetapi Alia bisa melihat ada kelelahan yang terlihat jelas di matanya. Sakit kayak gini kok bilangnya gak apa-apa. Kamu ini aneh, ucap Alia. Tapi kamu ini benar-benar merasa tidak apa-apa, ucap Alia lagi. Aku baik-baik saja, Ria. Ini hanya karena kerja berlebihan. Sudahlah, jangan khawatir, jawab Rendra, meskipun masih terlihat jelas bahwa tubuhnya membutuhkan waktu untuk pulih. Namun dia saat itu cukup gengsi. Alia hanya mengangguk dan melanjutkan merawatnya, walaupun canggung dan juga tidak biasa. Ia merasa ada di sisi lain dari Rendra yang muncul di hadapannya, sisi yang lebih lembut, lebih rapuh yang jarang ia tunjukkan kepada siapapun. Mungkin karena Rendra selalu terlihat sangat kuat dan juga terkendali, Alia tidak pernah melihatnya dalam keadaan seperti ini sebelumnya. Saat itulah perlahan perasaan Alia mulai berubah. Dulu ia hanya melihat Rendra sebagai pria yang dingin dan juga terpisah dari kehidupan pribadi. Tetapi kini, setelah merawatnya dalam kondisi sakit, ia mulai menyadari bahwa ada sisi lain dalam diri suaminya yang belum pernah ia ketahui. Ketika ia menyuapi Rendra atau membantunya duduk, ia merasa ada keterikatan emosional yang mulai tumbuh. Meskipun ia sadar bahwa pernikahan mereka didasari oleh perjanjian semata. Seiring berjalannya waktu, ketegangan batin semakin terasa. Dalam hati Alia bertanya-tanya, apakah ia bisa terus menjalani pernikahan ini
hanya dengan perasaan kewajiban. Apakah ia bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh untuk Rendra ketika kontrak mereka berakhir? Alia merasa bingung dan takut dengan perasaan yang kini mulai membayangi pikirannya. Ia juga tidak tahu apakah itu hanya sebuah fase atau apakah perasaan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Rendra sendiri meskipun terbaring sakit, dia tidak tampak berubah banyak. Ia tetap menjaga jarak emosional seperti yang telah mereka sepakati. Tidak ada perasaan, hanya kewajiban untuk memenuhi peran mereka dalam pernikahan ini. Namun Alia bisa merasakan sedikit perubahan dalam sikapnya. Meskipun ia tidak mengungkapkannya dengan kata-kata, ada sedikit perhatian yang tersirat dalam tindakannya. Ia lebih sering meminta Alia untuk tetap dekat dengannya, meskipun dalam diam. Ketika Rendra mulai pulih, mereka kembali ke rutinitas mereka sehari-hari. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Meskipun hubungan mereka tetap formal, tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya mulai saling memperhatikan satu sama lain lebih dari sebelumnya. Rendra juga mulai lebih sering mengajak Alia berbicara, meskipun pembicaraan mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat praktis. Alia di sisi lain merasa canggung dan juga bimbang. Apakah perasaan ini hanya sementara? Akankah perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya hilang begitu kontrak mereka selesai? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Alia. Ia mulai merasa terjebak antara kewajiban yang ia pegang dan juga perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Ia tahu bahwa mereka telah sepakat untuk menjalani pernikahan ini dengan hanya satu tujuan, menyelamatkan keluarganya. Namun semakin lama ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tumbuh di antara mereka. Rasa cemas dan kebingungannya semakin meningkat, terutama saat ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah kontrak ini berakhir? Apakah ia akan bisa melepaskan Rendra tanpa merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari sekedar sebuah perjanjian? Ketegangan batin Alia pun semakin menguat seiring waktu berlalu. Ia tahu bahwa pernikahan ini hanya sementara. Tetapi bagaimana ia bisa mengabaikan perasaan yang kini mulai menghantui hatinya? Sebuah konflik besar pun mulai terbentuk, dan Alia harus mencari cara untuk menghadapinya. Apakah ia akan bisa mempertahankan hubungan ini hanya sebagai kewajiban? Atau apakah ia akan menemukan sesuatu yang lebih dalam, pernikahan kontraknya dengan Rendra? Hari berganti dengan cepat, dan pernikahan kontrak Alia dan Rendra semakin menunjukkan ujian-ujian besar yang datang satu persatu. Hanya beberapa bulan setelah mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketegangan, masalah baru pun mulai bermunculan. Salah satunya datang dari keluarga Rendra sendiri. Sudah hampir 7 bulan sejak pernikahan mereka, dan meskipun hubungan mereka terjalin tanpa adanya cinta, keduanya mulai terbiasa dengan rutinitas rumah tangga yang mereka jalani. Namun, keluarga besar Rendra mulai memperhatikan hal-hal yang mencurigakan. Mereka memperhatikan bahwa Alia ini belum juga hamil. Meskipun dalam perjanjian yang jelas, kehadiran seorang anak sangat diharapkan. Keluarga Rendra yang terkenal konservatif dan sangat mengutamakan warisan keluarga mulai mempertanyakan alasan dibalik keterlambatan ini. Padahal awalnya hanya menyuruh Rendra untuk segera menikah. Tidak pernah ada cucu itu. Mereka juga tak pernah tahu bahwa pernikahan ini ternyata dilandasi oleh kontrak, bukan oleh perasaan. Dan hal itu semakin membuat mereka semakin curiga. Rendra, kenapa sampai sekarang belum ada tanda-tanda kehamilan dari Alia? Apa kamu sudah cukup berusaha? Tanya ibunya dengan nada penuh kekhawatiran. Ibu, itu kan bukan masalah besar, Bu. Kami juga sudah berusaha, jawab Rendra dengan tersenyum dingin. Namun ada ketegangan yang tampak jelas di wajahnya. Rendra mulai merasakan beban yang tanya datang dari dalam dirinya, tetapi juga dari keluarganya. Mereka mulai mendesaknya untuk memberikan keturunan sebagai bukti bahwa pernikahan ini bukan hanya formalitas belaka. Masalah kehamilan ini juga seakan menjadi titik penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi dalam situasi bisnis yang sedang genting.
Alia merasakan tekanan yang semakin berat. Setiap kali bertemu dengan orang tua Rendra, ia merasa seperti ada sebuah harapan yang menggelayuti udara. Harapan akan sebuah keturunan yang semakin menjauh dari kenyataan. Meskipun mereka berdua berusaha menjaga jarak emosional, hubungan dengan keluarga Rendra mulai menjadi ujian tersendiri. Mereka tampak mesra dan juga penuh perhatian di depan orang tua Rendra. Tetapi Alia tahu bahwa semuanya hanyalah sandiwara. Pernikahan mereka masih berdasarkan perjanjian. Satu-satunya hal yang mengikat mereka adalah kewajiban dan juga kebutuhan masing-masing. Tetapi seiring berjalannya waktu, Alia mulai merasa cemas dengan tekanan yang datang dari segala arah. Selain tekanan dari keluarga Rendra, ada juga ancaman dari pihak luar yang ingin mengambil alih bisnis keluarga Rendra. Persaingan bisnis yang semakin ketat membuat posisi Rendra semakin terancam. Dalam rapat keluarga yang tegang itu, masalah besar pun mulai muncul ke permukaan. Rendra, jika kamu tidak bisa memberikan keturunan, bisnis ini tidak akan kami berikan kepadamu. Tapi kan, dulu hanya bilang yang penting menikah. Kenapa sekarang menambah gini? Sudahlah, kamu ikuti saja. Kata-kata itu terasa menusuk hati Alia. Ia tahu bahwa Rendra telah berjuang keras untuk mempertahankan perusahaan keluarga yang sudah dibangunnya. Tetapi dengan ancaman seperti itu dari pamannya, semuanya seakan menjadi semakin sulit. Kini masa depan Rendra, bisnis keluarga dan juga kehidupan mereka seakan berada di ujung tanduk. Semua itu tergantung pada kemampuan mereka untuk memberikan keturunan. Alia yang awalnya merasa hanya menjalani pernikahan ini demi keluarganya, kini juga terperangkap dalam dilema yang jauh lebih besar. Ia merasa terhimpit antara dua pilihan yang saling bertentangan. Melindungi keluarga Rendra dengan memenuhi tuntunan mereka, atau melanjutkan kehidupan yang sudah mulai ia rasakan perasaan cinta terhadap suaminya. Seiring dengan tekanan yang semakin besar, Alia mulai merasa kebingungannya semakin mendalam. Di satu sisi ia ingin melindungi ayahnya dan juga keluarganya yang telah mengalami banyak kesulitan akibat masalah keuangan. Pernikahan ini meskipun tanpa cinta, memberinya kesempatan untuk menyelamatkan keluarga dan juga menghindari kehancuran. Namun di sisi lain Alia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam untuk Rendra. Ada rasa kasih sayang yang tumbuh perlahan, sesuatu yang lebih dari sekedar kewajiban. Melihat Rendra berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk bisnis yang penting bagi masa depan mereka, Alia juga merasa semakin terikat kepadanya. Apakah Rendra merasakan hal yang sama? Alia mulai bertanya-tanya tentang itu. Sejak awal Rendra selalu menjaga jarak emosional kepadanya, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia peduli lebih dari sekedar kewajiban yang mereka sepakati. Namun beberapa kejadian kecil mulai membuat Alia ragu. Rendra juga mulai menunjukkan perhatian yang lebih, walaupun tidak diungkapkan dengan kata-kata. Ada tatapan lembut di matanya saat ia berbicara dengan Alia. Kini ada juga perhatian yang tulus saat Alia merasa cemas. Meskipun Rendra masih berusaha keras untuk menutupinya dengan sikap dinginnya. Singkatnya, pada suatu malam, setelah pertemuan keluarga yang menegangkan itu, Rendra dan Alia pun duduk bersama di ruang tamu. Alia bisa melihat bahwa suaminya terlihat lelah dan juga terbebani. Setelah beberapa saat, Alia membuka percakapan dengan hati-hati. Rendra, apakah kamu merasa terbebani dengan semua ini? Ucap Alia dengan pelan. Rendra menghela nafas panjang menatap Alia dengan tatapan kosong. Aku harus menjaga semuanya. Bisnis ini, keluargaku, semuanya bergantung kepada aku. Aku harus melakukannya, Alia. Alia menggigit bibir, merasa ada ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku ingin kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama, Rendra. Aku ingin membantu. Tapi aku juga merasa bingung. Kita terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekedar kontrak ini. Rendra menatapnya sejenak, wajahnya pun terlihat serius. Aku tahu, Alia.
Aku tahu kita terjebak dalam situasi yang sulit, tapi kita tidak punya pilihan selain menjalani ini. Ada keheningan yang menyelimuti ruangan. Alia merasa hatinya berat, perasaannya pun semakin bingung. Rendra mungkin sedang berjuang, tetapi ia juga merasa semakin dekat dengan suaminya. Perasaan yang mulai ia rasakan semakin sulit untuk disangkal. Namun kini mereka berdua tahu bahwa pernikahan ini lagi-lagi hanya sementara. Kontrak mereka jelas-jelas setelah 1 tahun, maka semuanya akan berakhir. Tetapi apakah Alia akan bisa melepaskan perasaan yang kini tumbuh dalam dirinya? Dan apakah Rendra juga merasa hal yang sama? Meskipun ia ini tidak pernah mengatakannya. Ketegangan ini pun semakin meningkat, dan Alia dihadapkan pada keputusan yang besar. Apakah Alia akan melanjutkan pernikahan ini demi keluarganya yang bisa menyelamatkan bisnis dari Rendra? Atau ia akan memilih kebahagiaannya sendiri, meskipun itu berarti dia melepaskan semuanya? Hidupnya semakin terjebak dalam dilema besar, memilih antara kewajiban yang mengikat atau perasaan yang mulai menguasai hatinya. Minggu-minggu terakhir dalam pernikahan mereka yang hampir berakhir semakin terasa berat bagi Alia. Kini konflik batin yang terus menghantuinya tak pernah benar-benar reda. Pernikahan kontrak yang semulanya diikat karena kewajiban, kini mulai menunjukkan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan. Semua yang dimulai dengan kesepakatan formal itu kini tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan juga emosional. Selama ini, Rendra selalu menjadi sosok yang sangat terkontrol, menjaga jarak emosional dari Alia. Ia juga berusaha menjaga pernikahan mereka tetap di jalur yang telah disepakati, tanpa melibatkan perasaan pribadi. Namun, semakin lama ia menjalani hidup bersama Alia, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perjanjian yang mengikat mereka. Alia bukanlah sekedar wanita yang ia pilih untuk memenuhi kewajiban sosial, tetapi juga ia kini mulai melihatnya sebagai pasangan hidup yang sebenarnya. Ada kelembutan dalam cara Alia merawatnya, dalam perhatian-perhatian kecil yang seringkali tidak ia tunjukkan. Suatu hari saat mereka duduk di teras rumah yang sudah mereka huni selama hampir setahun, suasana terasa lebih tenang daripada biasanya. Rendra yang biasanya sibuk dengan urusan pekerjaan dan keluarga, kini terlihat lebih santai, meskipun masih ada kekhawatiran yang jelas di wajahnya. Alia di sisi lain merasa hatinya lebih lega daripada sebelumnya. Karena saat ini, setelah Rendra merasakan cinta juga kepada Alia, Alia pun sudah hamil. Kehamilannya yang baru saja diketahui membawa angin segar bagi mereka berdua, memberikan secerca harapan di tengah semua permasalahan yang ada. "Mas Rendra," ucap Alia. Ia menatap suaminya yang kini duduk di sebelahnya. "Aku ingin berbicara tentang kita, tentang pernikahan ini." Rendra menoleh dengan matanya yang biasanya tajam, kini pun sudah tampak lebih lembut. "Apa yang kamu pikirkan, Alia?" "Awalnya aku merasa terjebak dalam pernikahan ini, Mas, karena hanya sebagai kewajiban. Dan aku tahu kamu juga pasti merasa sama. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa lebih dari itu. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kita. Aku mulai mencintaimu, meskipun perasaan itu datang dengan cara yang tak terduga." Rendra terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Ia juga tahu bahwa perasaan ini mulai tumbuh dalam dirinya juga, meskipun ia ini tidak pernah mengungkapkannya. Selama ini ia berusaha menjaga jarak karena ia sadar bahwa itu nanti semakin sulit. Rendra pun kini akhirnya memutuskan untuk berbicara. "Aku juga sudah merasakannya, Alia. Aku tahu ini semua terasa aneh, tapi aku mulai melihatmu sebagai lebih dari sekedar istri kontrak. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku juga mulai peduli lebih dari yang kubayangkan. Dan kini terbuktikan dengan kehamilan kamu." Mendengar pengakuan Rendra, Alia merasa hatinya meleleh. Semua keraguannya, ketakutannya, dan perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya mendapatkan jawaban. Ia tidak sendiri dalam perasaan ini. Rendra yang semula hanya melihatnya sebagai cara untuk menghindari tekanan keluarganya dan juga masalah bisnis, mulai melihatnya sebagai pasangan hidup yang sebenarnya.
Ternyata cinta bisa tumbuh dari hubungan yang awalnya tidak didasari oleh perasaan, melainkan oleh kebutuhan dan juga kewajiban. Aku ingin kita membuat keputusan ini bersama. Aku ingin memperjuangkan kita, memperjuangkan perasaan ini. Aku tahu kontrak kita hampir berakhir, tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin kita membangun kehidupan bersama, bukan hanya untuk bisnis atau keluarga kita, tapi untuk kita berdua. Ucap Alia melanjutkan. Rendra memegang tangan Alia dengan lembut. Wajahnya penuh dengan ketulusan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kontrak ini berakhir, Alia. Tapi aku ingin kita mencoba. Aku ingin kita memberi kesempatan pada pernikahan ini. Pada hubungan ini. Kita bisa mulai dari sini. Dan juga demi bayi yang ada di kandunganmu. Beberapa minggu setelah percakapan itu, kabar tentang kehamilan Alia pun mulai menyebar. Rendra merasa lega, bahkan senang mendengarnya. Meskipun ia tidak mengungkapkannya secara terbuka, kehamilan ini memberi mereka harapan baru. Tidak hanya untuk hubungan mereka, tetapi juga untuk bisnis keluarga Rendra yang semakin terancam. Keluarga besar Rendra yang awalnya mendesak untuk memiliki keturunan, kini melihat perubahan besar dalam pernikahan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa Rendra dan Alia benar-benar menjadi pasangan yang lebih dari sekedar memenuhi kewajiban. Kehamilan Alia menjadi bukti bagi keluarga Rendra bahwa pernikahan ini bukanlah permainan. Itu adalah sebuah keputusan bersama untuk memperjuangkan masa depan mereka. Dan kehadiran calon bayi mereka adalah simbol dari kebahagiaan yang mulai terjalin di antara mereka. Keluarga Rendra yang semula skeptis mulai memberikan dukungan, melihat bahwa Rendra berhasil mempertahankan bisnisnya berkat keputusan dari pernikahan itu. Dalam pertemuan keluarga yang penting, Rendra pun berhasil membuktikan kepada keluarganya bahwa ia kini bisa memenuhi harapan mereka. Kami berjanji, kami akan menjaga bisnis ini dengan baik. Dan kehadiran anak kami adalah simbol dari masa depan yang akan kita bangun bersama. Ucap Alia dan Rendra saat itu. Rendra merasa bahwa ia telah mendapatkan yang apa ia harapkan. Hak atas bisnis keluarga yang telah lama diincar. Tetapi lebih dari itu, ia juga merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ia kini benar-benar memiliki keluarga sendiri. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Pada malam setelah pertemuan keluarga itu, Alia dan Rendra duduk bersama di ruang tamu. Alia merasa damai meskipun perjalanan mereka masih panjang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Rendra. Aku juga tidak yakin. Tapi kini aku merasa kita sudah membuat keputusan yang tepat. Sungguh aku tak menyangka perjalanan kita begitu lucu dan indah. Aku juga merasa begitu, Alia. Kita akan berjalan bersama. Ini adalah langkah pertama dalam hidup kita yang baru. Makasih ya. Dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa pernikahan mereka telah berubah. Dari sebuah perjanjian yang semula hanya berdasarkan kewajiban, kini mereka membangun hubungan yang lebih dalam, lebih berarti, dan penuh dengan cinta yang tumbuh dari hal-hal yang tidak terduga. Mereka juga telah belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Tetapi kadang-kadang ia datang ketika kita paling tidak menduganya. Dan bagi Alia dan Rendra, pernikahan mereka adalah bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga sekalipun. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.